Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Effendi, NPM 21081010035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 10 perintah dasar yang tersedia atau yang ada pada Windows dan juga Linux. Perintah dasar pertama dari Windows adalah color. Color digunakan untuk mengganti warna teks pada command prompt. Misal kita color 2, maka teksnya akan berubah warna menjadi hijau. Untuk perintah yang kedua yaitu ping. Ping digunakan untuk mengecek kestabilan internet pada device kita. Misal kita ping google.com maka tabel urutan sebagai berikut. Untuk mengecek kestabilannya bisa dilihat pada time-nya. Jika time-nya melonjak berarti internet kita tidak stabil. Perintah ketiga yaitu shutdown. Kita bisa shutdown otomatis device kita menggunakan perintah ini. Ketik shutdown -s -t. Berapa lama device kita akan mati. Misal saya buat 60 detik atau 1 menit ke depan akan mati. Enter. Nah, akan muncul notifikasi berikut close. Namun jika ingin membatalkan shutdown otomatis tersebut bisa menggunakan perintah shutdown -a. Nah, muncul notifikasi log off is cancel atau shutdown-nya dibatalkan. Perintah keempat yaitu jika kita ingin membuat sebuah auto folder, kita juga bisa membuatnya melalui command prompt dengan perintah mkdir. Ketik mkdir lalu buat nama foldernya. Saya akan buat nama folder buat. Maka folder telah terbuat di local disk C, lalu use dan pilih usernya. Folder buat telah terbuat. Selanjutnya yang kelima, jika laptop Anda atau komputer Anda ingin di-upgrade RAM-nya dan ingin tahu berapa slot RAM yang ada di komputer atau laptop Anda, bisa menggunakan perintah wmic main physical get max capacity, enable device, lalu enter. Nah, maka akan muncul maksimal kapasitas RAM pada laptop atau device kita, lalu slot dari RAM tersebut adalah maksimalnya 2. Yang ketujuh, perintah UMI. UMI digunakan untuk melihat nama user yang dipakai pada device. Saya memakai user Tapolino. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig.
Perintah ipconfig digunakan untuk melihat konfigurasi IP address pada komputer kita. Berikut adalah tampilan setelah kita memasukkan perintah ipconfig. Lanjut, perintah task mgr. Task mgr digunakan untuk membuka task manager melalui command prompt. Setelah mengetik task mgr, kita enter, maka task manager akan terbuka. Perintah system info. Perintah ini digunakan untuk melihat informasi tentang komputer yang digunakan. Mulai dari hostname, OS name, OS manufacturer, dan sebagainya sampai network card, Hyper-V equipment. Dan perintah terakhir atau perintah ke-10 pada Windows adalah tree. Perintah tree digunakan untuk melihat subfolder lengkap dalam waktu yang singkat. Maka tree menampilkan subfolder yang telah kita buat. Sepuluh perintah dasar yang terdapat pada sistem operasi Linux. Yang pertama, mkdir. Fungsi dari mkdir adalah untuk membuat folder baru atau directory baru pada files. Kita ketik mkdir lalu beri nama foldernya, saya beri nama baru, lalu enter. Setelah itu kita cek pada files, maka folder baru telah terbuat. Selanjutnya yang kedua, perintah yang ada pada Linux adalah rmdir. Kebalikan dari mkdir, rmdir adalah untuk menghapus atau meremove folder. Kita remove folder baru yang telah dibuat, klik enter, cek lagi, maka folder baru yang telah tadi dibuat sudah tidak ada. Perintah yang ketiga yaitu adalah touch. Perintah touch digunakan untuk membuat file baru dengan berbagai format seperti txt, sa, zip, dan masih banyak lagi. Saya akan mencoba membuat format baru dengan format txt. Saya buat contoh .txt. Kita enter. Untuk mengeceknya, saya lihat pada files. Maka files contoh dengan format txt telah dibuat. Selanjutnya, perintah keempat yaitu echo. Sebenarnya perintah echo memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah memasukkan data pada file. Namun data tersebut biasanya berisikan teks. Sebagai contoh, saya ingin mengisi data pada file contoh.txt. Saya ketik echo. Isi datanya adalah coba input data, lalu berpana
dan sampel atau contoh .txt. Kita cek para contoh. Nah, yang kata-kata yang telah dimasukkan tadi telah masuk pada file contoh. Perintah selanjutnya adalah perintah cp atau copy. Dari namanya, perintah ini digunakan untuk mengcopy file ke direktori lain. Sebagai contoh, saya ingin memindahkan atau menduplikat file contoh ke direktori dokumen. Klik cp, lalu nama filenya contoh .txt, lalu direktorinya /home, /username-nya saya menggunakan zal, lalu direktori terakhirnya adalah dokumen. Kita enter, lalu cek apakah sudah ada pada dokumen. Nah, file contoh sudah diduplikat pada direktori dokumen. Lanjut ke perintah ke-6, yaitu mv. Hampir sama seperti cp, namun mv ini fungsinya adalah untuk memindahkan file ke direktori lain. Misal saya mv contoh filenya .txt /home /username saya pindahkan ke music. Enter, cek lagi. Nah, pada folder home-nya sudah tidak ada. Cek pada direktori musik. Nah, contoh telah dipindahkan pada direktori musik. Perintah ke-7 yaitu df. Perintah ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan disk space pada sistem serta mengetahui beberapa banyak kapasitas yang tersedia. Saya coba enter. Nah, akan menampilkan file system, terus use, available, use persennya, dan one on-nya. Lalu perintah ke-8 yaitu man. Perintah ini akan menampilkan halaman manual berisi instruksi atau deskripsi. Contoh berikut, mulai dari sinopsis, description. Contoh-contohnya ada pada perintah ini. Untuk keluar dari tampilan ini, tinggal tekan key untuk quit. Perintah ke-9 yaitu clear, digunakan untuk menghapus history yang ada pada terminal. Jadi nanti masukan-masukan pada terminal ini akan dihapus menggunakan perintah clear. Sebagai contoh, nah, setelah di enter, semua historinya akan terhapus.
Yang terakhir, hampir sama seperti pada sistem operasi Windows, yaitu perintah ping. Ping digunakan untuk mengecek kestabilan internet yang dipakai. Ping google.com, lalu enter. Nah, untuk mengecek stabilannya, lihat pada RAM-nya berapa ms. Jika lebih tinggi, maka internet tersebut memiliki kecepatan yang lambat atau tidak. Sekian penjelasan saya tentang perintah-perintah dasar yang ada pada sistem operasi Windows dan juga Linux. Saya Muhammad Rizal Effendi, izin undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.